Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah logika dan algoritma. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai alih kontrol dengan flowchart. Nah, dalam membangun suatu sistem ada banyak tahapan yang harus kita perhatikan. Salah satunya dari tahapan itu adalah perancangan sistem. Nah, sebelum menuangkan rancangan sistem ke dalam bentuk program, sebaiknya kita membuat rancangan logis di sistem tersebut. Nah, suatu alat yang dapat membantu kita merancang desain logis tersebut adalah dengan menggunakan flowchart. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat menguraikan setiap aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sistem tersebut. Untuk merancang flowchart, kita harus mengetahui simbol-simbol flowchart. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan simbol-simbol pada flowchart. Nah, di sini kita mulai ke contoh flowchart diagram arus. Nah, flowchart ini biasanya untuk masalah-masalah yang sederhana. Untuk masalah yang rumit, pada flowchart banyak terjadi menggunakan alih kontrol. Nah, ini biasanya yang berupa percabangan atau dengan pemutaran kembali atau looping. Nah, yang pertama kita membahas dulu yang flowchart branching atau percabangan. Nah, percabangan ini terjadi apabila kita dihadapkan pada kondisi benar atau salah, gitu kan. Kita ada pilihan gitu, terus memilih. Contohnya di sini, ketika kita dihadapkan, nah di sini apabila X lebih besar dari Y, jadi kondisi benar harus mengikuti alur nomor 1. Nah, sedangkan bila kondisi salah, misalkan X lebih kecil dari Y, maka harus mengikuti alur kedua. Gitu. Nah, percabangan itu dalam pemrograman merupakan salah satu struktur kendali yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan. Nah, kalau percabangan itu sering disebut juga dengan decision atau pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis percabangan yang sering dipakai dalam pemrograman itu. Ada yang percabangan sederhana, percabangan bersarang, percabangan kompleks. Nah, di sini contohnya diketahui dua buah bilangan X dan Y yang dibaca dari keyboard akan dibuat flowchart untuk mencetak bilangan yang terbesar di antara kedua bilangan tersebut. Misalkan di sini dimulai masukkan angka 11 tadi dibaca dan diberikan kepada variabel X. Nah, harga variabel X sekarang 11. Nah, kemudian yang kedua masukkan angka 2, dibaca dan diberi kepada variabel Y. Nah, harga variabel Y sekarang jadi 21. Nah, karena harga X sama dengan 11, jadi tidak lebih besar dari harga Y sama dengan 21, maka dilaksanakan 5, yaitu mencetaknya. Jadi yang tercetak adalah 21. Tuh, jadi kita di sini misalkan pertama kan simbol mulai, kemudian urutan yang pertama itu baca, kemudian dimasukkan misalkan angka 11, baca dan diberikan kepada variabel X, itu yang pertama. Nah, kemudian yang Y masukkan 21, maka dibaca dan diberikan kepada variabel Y. Harga variabel Y sekarang 21, variabel Y 21. Nah, kemudian di situ ada decision yang 3 ya.
decision yang belah ketupat karena harga X sama dengan 11, jadi tidak lebih besar dari harga Y. Harga Y kan 21, maka dilaksanakan 5 ya, karena alasan tersebut yaitu mencetak Y. Jadi yang tercetak adalah 21 gitu. Ada Y, ada T. Kalau iya berarti cetak X, kalau tidak berarti ke Y. Selanjutnya berhenti. Nah, kemudian kalau kita memberi buku dalam jumlah tertentu pada bit akan memberikan diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau di Microsoft Office kan Excel misalkan ini disebut dengan fungsi if gitu ya. Nah, misalkan di sini kita menggunakan flowchart, misalkan pembelian kurang dari 10, buku tidak diberikan diskon. Kemudian pembelian di atas 10 buku diberikan diskon 10%. Harga buku dan jumlah buku dibaca, dicetak harga pembayaran. Nah, di sini pertama mulai, kemudian membaca misalkan di sini pembelian buku berapa jumlahnya. Nah, kemudian harga buku berapa, kemudian di sini ada pilihan. Nah, pilihan. Jadi kalau pembeliannya di atas 10%, maka dia akan dapat diskon. Pembelian kurang dari 10 buku tidak memberikan diskon. Nah, di sini misalkan lebih kecil dari 10, maka akan lari ke Y gitu. Harga bayar sebenarnya harga dikali jumlah. Nah, kemudian nanti mencetak ke bawah. Tapi kalau lebih besar dari 10, nanti akan harga bayar di diskon ya, dapat diskon 10% dari harga gitu ya. Nanti akan dicetak harga bayar dan kemudian berhenti. Nah, selanjutnya ada pemutaran kembali atau looping. Nah, pemutaran kembali terjadi ketika mengalihkan arus dalam alur kembali ke atas sehingga beberapa alur berulang kembali beberapa kali. Gitu. Jadi gini, misalkan kalau dalam kehidupan sehari misalkan ada tamu 5 orang. Nah, kemudian kita akan menyuguhkan air teh. Nah, berarti kita akan berulang-ulang membuat air teh sebanyak tamu tersebut gitu. Nah, contohnya jadi misalkan di sini akan dibuat flowchart untuk mencetak deretan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, misalkan di sini mulai A itu isinya 1, misalkan A diberi harga 1 gitu ya. Nah, karena harga A sama dengan 1 jadi tidak lebih besar dari 10. Nah, kemudian nomor yang kedua ya, yang kedua itu di situ akan ada angkanya yang disisian. Karena harga A itu sama dengan 1, jadi tidak lebih besar dari 10. Nah, kalau kondisi salah, jadi arus menuju ke 3 kalau salah. Tapi kalau benar berarti ke Y. Gitu. Nah, misalkan di angka 4, harga bertambah 1 menjadi 2. Jadi kembali menuju ke 2 dan seterusnya. Jadi akan mengulang-ulang. Kalau sudah ke angka 4, posisi keempat, nah nanti akan ditambahkan 1. Si A itu akan tambah 1. Misalkan A-nya udah berulang ke 3, berarti A-nya itu 3 isinya, ditambah 1 jadi 4. Gitu. Jadi berulang terus. Nah, kemudian ada struktur English. Struktur English adalah salah satu cara penyajian algoritma dengan cara menu tulisan. Alat yang cukup efisien, sederhana untuk menggambarkan suatu algoritma. Kemudian basis dari struktur English atau bahasa Inggris dapat dalam bahasa Indonesia. Jadi struktur English itu ibaratnya bisa disebut dengan bahasa alami, bahasa manusia gitu.
Nah, struktur English itu menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai sistem atau user. Itu jadi bahasa alami ya. Kalau bahasa alami contoh gini, kalau kita misalkan beli handphone atau laptop, nah berarti kita akan mendapatkan buku petunjuk. Nah, itu disebut bahasa alami gitu. Nah, di sini gaya penulisan struktur English. Nah, pertama ada common style, jadi menggunakan huruf besar di awal dan selanjutnya huruf kecil gitu. Awal besar, huruf kecil, kemudian menggunakan huruf besar semua, atau bisa menggunakan penomor urut, atau tidak ada kunci yang tulis huruf besar atau huruf besar semua. Jadi ya bagaimana struktur bahasanya gitu ya, penulisan. Jadi ibaratnya bahasa alami. Yang penting bisa dimengerti sesama manusia. Nah, contoh gaya penulisan style huruf besar, misalkan menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini dengan huruf besar di awal, baca data panjang. Jadi yang hitung luas, gitu kan, hanya yang besar depan. Cetak luas, nah berarti yang besar depan. Contoh outline common style, jadi contoh yang kedua, menggunakan nomor urut. Nah, berarti angka 1, 2, dan seterusnya. Misalkan menentukan lulusan, satu baca nilai tes. Nah, yang kedua, jika nilai tes lebih besar dari 60 maka cetak lulus, jika lebih kecil dari 60 maka cetak gagal. Nah, itu contohnya menggunakan penomoran. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pseudocode. Nah, pseudocode itu adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Namun pseudocode itu ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh manusia. Tujuan penggunaan pseudocode dalam mendeskripsikan suatu algoritma supaya programmer dapat memahami suatu kerangka awal suatu program dengan jelas, meskipun programmer tersebut belum bisa memahami bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, di sini pseudocode itu salah satu cara penyajian algoritma atau cara penulis. Di sini pseudo itu artinya imitasi, mirip atau menyerupai, sedangkan kode itu artinya program. Nah, jadi pseudocode itu kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Nah, di sini kalau berbasis bahasa pemrograman seperti Basic, Pascal atau bahasa C ya. Nah, jadi untuk pseudocode lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Nah, jadi supaya programmer lebih mengerti, nah bisa digunakan pseudocode. Nah, untuk aturan penulisan pseudocode, nah algoritma pseudocode terdiri dari 3 bagian, yaitu ada judul, kemudian deklarasi dan deskripsi. Ini seperti diisi bahasa C ya. Ada judul, deskripsi, deklarasi, dan deskripsi. Nah, judul itu untuk mendefinisikan nama algoritma dengan menentukan apakah algoritma tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nah, ini untuk judul. Kemudian dalam deklarasi itu adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama konstanta, variabel, atau tipe, atau fungsi, atau prosedur. Nah, semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma. Jadi program jika telah didefinisikan terlebih dahulu dan dideklarasikan. Jadi kalau udah di running baru bisa. Nah, algoritma itu adalah bagian inti dari suatu algoritma. Ya. Nah, jadi komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input, output, atau assignment, perintah ya. Perhitungan rumus, instruksi yang berurutan, percabangan, atau perulangan. Nah, di sini untuk bahasa pemrograman itu semakin banyak dipelajari ya. Banyak dipelajari oleh banyak orang. Hal ini terkait dengan kemajuan zaman yang menjadikan teknologi sebagai hal penting untuk menunjang kemajuan bagi kita ya dalam mempelajari bahasa pemrograman. Hal dasar yang harus dipahami adalah algoritma gitu ya. Kita harus memahami algoritma. Jadi algoritma itu
adalah program algoritma program tersebut untuk mengerti apa itu algoritma pemrograman. Jadi dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita dalam berpikir. Bagaimana cara untuk memecahkan masalah pemrograman yang akan dibuat. Misalkan sebagai contoh, banyak permasalahan matematika yang mudah jika diselesaikan secara tertulis, tapi cukup sulit jika kita terjemahkan ke dalam pemrograman. Nah, dalam hal ini algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam pemecahan masalah. Nah, di sini ada perbedaan penulisan pernyataan algoritma di sini. Misalkan di sini yang menggunakan struktur Inggris. Nah, struktur Inggris itu misalkan masukan panjang, atau struktur Inggris itu bahasa alami ya, bahasa manusia. Nah, kalau di sini masukan panjang penulisannya contoh. Kalau di pseudocode basic input panjang atau input lebar. Kalau di pseudocode basal misalkan read panjang, read lebar. Nah, contoh yang kedua masukkan X gitu ya, struktur bahasa alaminya. Pseudocode basisnya input X. Pseudocode Pascalnya read X gitu. Nah, kemudian untuk ciri dari algoritma. Ciri algoritma itu menurut Donald dalam bukunya yang berjudul The Art Computer Programming, algoritma harus memiliki ciri-ciri yang penting, itu ada input. Ya, jadi algoritma harus memiliki data input, jadi harus ada masukan. Misalkan kita input angka 10 gitu, itu ada masukannya. Nah, kemudian algoritma itu harus menghasilkan keluaran. Nah, jadi ketika kita masukkan angka 1, misalkan 1 tambah 1, nah berarti harus ada outputnya. Berarti misalkan 2 gitu kan. Nah, kemudian ada finish algoritma, itu harus berhenti atau memiliki akhir. Jadi harus ada stop, ada end gitu ya. Karena ada ketika kita membuat flowchart kan ada simbol awal dan end. Nah, berarti harus ada akhirnya. Harus ada titik henti gitu. Nah, kemudian ada definiteness, ini setiap langkah harus terdefinisi dengan baik dan tepat. Jadi harus bisa dipahami ya oleh mesin, terdefinisi oleh komputer. Nah, kemudian effectiveness, jadi setiap langkah harus berdaya guna, artinya susunan algoritma harus sependek mungkin sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Jadi diusahakan dalam algoritma itu jangan terlalu banyak langkah gitu. Kalau misalkan bisa diperpendek ya diperpendek. Misalkan untuk perjalanan misalkan ke kampus gitu, kayak kita membuat algoritmanya. Nah, kalau bisa langkahnya dipermudah, jadi ya tanpa decision misalkan gitu. Atau dalam pemrograman tidak usah banyak percabangan gitu. Jadi bagaimana supaya mempermudah gitu orang yang tidak memiliki pemahaman di dalam algoritma. Nah, kemudian ini ada latihannya, nanti akan saya masukkan di tugas kedua ya. Udah. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.